PDB dan deslator produk domestik bruto atau PDB. Selanjutnya saya kembalikan ke model. Terima kasih untuk materi pertama. Kita lanjutkan untuk pembahasan ke materi kedua yang akan dibawakan teman saya kepadanya dipersilakan. Selanjutnya penggolongan inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ringan kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang 10% sampai 30%, inflasi berat 30 sampai 100%, hiperinflasi lebih dari 100%. Yang kedua berdasarkan tingkat penyebab. Yang pertama demand pull inflation, yang kedua cost plus inflation, yang ketiga shift inflation. Ketiga berdasarkan asal usul. Yang pertama domestic inflation, yang kedua imported inflation. Selanjutnya faktor penyebab inflasi. Yang pertama naiknya permintaan masyarakat, yang kedua naiknya biaya produksi, yang ketiga defisit anggaran belanja, yang keempat melemahnya nilai tukar rupiah, yang kelima ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materi kedua. Kita lanjut ke materi ketiga. Kepadanya dipersilakan. Teori inflasi. Teori yang pertama, teori kuantitas. Inflasi terjadi dengan jumlah uang beredar masyarakat dan diharapkan masyarakat mempengaruhi kecepatan inflasi tiga keadaan: awal, sadar, dan hiperinflasi. Teori yang kedua yaitu teori strukturalis. Struktur ekonomi tidak elastis karena faktor ketidakpastian ekspor dan bahan makanan. Yang ketiga teori Keynes. Inflasi karena permintaan efektif melebihi output dan perebutan bagian rezeki kelompok masyarakat. Terima kasih untuk materi ketiga. Kita lanjut ke materi keempat. Kepadanya dipersilakan. Data inflasi dari BPS dan berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi Indonesia pada bulan Januari 2025 secara tahunan atau year on year adalah sebesar 0,76% dan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,99. Sementara itu, inflasi produk bulanan atau month-to-month mengalami deflasi sebesar min 0,76%. Dan inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 0,30%. Inflasi ini mencerminkan adanya penurunan harga secara umum dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun secara tahunan masih mengalami kenaikan ringan, BPS juga mencatat bahwa inflasi inti atau komponen inflasi yang tidak terlalu fluktuatif berada pada angka 2,36% atau YoY yang menunjukkan stabilitas harga di beberapa komoditas utama. Cara menghitung inflasi sama dengan IHKT dikurangi HKT dikurang 1 per IHKT dikurang 1 dikali 100, di mana IHK sama dengan indeks harga konsumen, T sama dengan periode waktu tertentu atau bulan atau tahunan. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih untuk materi keempat. Kita lanjutkan ke materi kelima. Kepadanya dipersilakan. Dampak inflasi, dampak konsumsi ekonomi. Investasi pendapatan nasional menunjukkan dampak negatif masyarakat terdapat tetap dan tidak tetap. Namun, debitur dan kreditur, dosen ekonomi nasional investasi menurun ketidakpastian ekonomi terutama pembangunan. Terima kasih untuk materi
moneter, isu politik dibentuk pasar terbuka radio. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pertama, kurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan pajak. Yang ketiga, menurunkan gaji. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang pertama, produksi meningkat. Yang kedua, kebijakan upah dan stabil. Yang ketiga, pengawasan harga dan distribusi. Yang keempat, kenaikan untuk melalui impor. Yang kelima, kebijakan sektor ini. Yang pertama, kredit UMKM. Yang kedua, tekan impor. Yang ketiga, dorong konsumsi produk lokal. Sekian.